Salam Patunggilan. Ibu-ibu juga saudari-saudariku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Shalom. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena pada sore hari yang indah ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh membangun ibadah wanita meskipun masih kita lakukan dalam kelompok-kelompok kecil ataupun di rumah kita masing-masing. Sebelum kita lebih jauh untuk membangun ibadah wanita pada sore hari yang indah ini, mari kita minta pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, karena sampai saat ini Engkau masih memberkati kami, Engkau masih memberikan kami sukacita Tuhan. Terlebih Bapa, saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh membangun ibadah pada sore hari yang indah ini. Bapa, biarlah Tuhan Yesus Engkau mau sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, kita pujikan ayat 1 dan 3, kami puji dengan riang. Puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka abadi, beri sinar-Mu menyerah. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu, para malak tata surya naikkan puji bagi-Mu. Padang, hutan, dan samudra, bukit, gunung, dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Ibu-ibu juga saudari-saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Bapa, pada saat ini kami anak-anak-Mu datang kepadamu Tuhan, ingin mengakui atas segala salah dan dosa yang sudah kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami tahu Tuhan, kami bukan manusia yang sempurna. Tuhan Yesus, kami tahu seringkali kami mengecewakan Engkau, seringkali Tuhan kami mendukakan Engkau, kami melanggar perintah-perintah-Mu. Tuhan, ampuni kami atas segala salah dan dosa yang telah kami lakukan. Biarlah Tuhan, Engkau layakkan kami, Engkau sucikan kami. Tuhan, jika sebentar kami juga akan membaca dan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan, Engkau pimpin hati kami, Engkau buka pintu hati kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan memahami maksud dari firman-Mu. Berkati juga untuk Bapak Hartono yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarlah apapun yang disampaikan oleh Bapak Hartono hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 49, kita pujikan ayat 1 dan 4, firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah.
bekerja. Salam Patunggilan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat sore, selamat beribadah. Dan hari ini ibadah kita lakukan bersama, walaupun dalam keluarga. Dan bacaan yang kita ambil hari ini terdapat dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 9 sampai 16. Yang demikian saya bacakan untuk kita semua. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istana. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, lalu ketahuanlah asal usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub, ayahnya, dan semua anak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia tinggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Skem dan melepaskannya di dalam kubur yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor dari Skem. Demikian saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan pada sore hari ini. Dan ayat nas yang akan kita renungkan bersama adalah ayat yang ke 9b sampai 10 yang demikian. Tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Dan judul renungan hari ini yaitu kita beri judul lepas untuk mewujudkan kehendak Allah. Saya ulangi, lepas untuk mewujudkan kehendak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan mengenai bacaan hari ini, yaitu tentang sejarah kerja Tuhan Allah untuk umat kepunyaannya, yaitu sejarah tentang pelepasan, lepas dari penjajahan, lepas dari perbudakan, penindasan atau dosa. Itulah khotbah
Stefanus yang disampaikan kepada para pemimpin agama Yahudi, yang dimulai pada panggilan Bapa kita Abraham, lalu diteruskan kepada para leluhur kita Ishak, Yakub, dan Yusuf, dan diteruskan oleh Nabi Musa yang memimpin banyak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, berjalan melalui padang gurun. Kemudian diteruskan juga oleh Yosua yang memimpin masuk ke tanah Kanaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini yang menyedihkan adalah karena sifat-sifat bangsa Israel, yaitu iri, dengki, serai, bandel, dan sebagainya, yang dilakukan berulang-ulang oleh bangsa Israel dan berjalan menyimpang dari jalan Tuhan, yaitu jalan yang salah, yang tidak dikehendaki Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Allah masih tetap setia kepada janjinya. Berulang-ulang Tuhan Allah telah mengampuni, bahkan memberi peringatan atau hukum supaya umat kepunyaannya dapat berjalan di jalan Tuhan. Walaupun demikian, umat ini tetap tidak setia. Sudah beberapa banyak nabi-nabi yang dianiaya sampai meninggal, bahkan sampai zamannya Stefanus. Oleh sebab itu, Stefanus mengatakan atau mengingatkan orang-orang Yahudi supaya bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini hari kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia yang ke-76. Kalau kita ingat-ingat, kita tidak bisa menghitung berapa jumlah para pahlawan kita yang sudah berkorban, yang sudah berjuang dengan gigih untuk merebut dan membela kemerdekaan. Saudara, kemerdekaan itu adalah pemberian Tuhan sendiri yang menghendaki agar bangsa Indonesia dapat mencapai negara yang damai dan sejahtera lahir maupun batin. Sudah selayaknya kalau kita sebagai warga negara mengisi dengan pembangunan manusia seutuhnya. Presiden demi presiden bergilir gumanti untuk memimpin negeri ini. Bahkan pejabat dan aparat diangkat mulai dari pusat sampai daerah-daerah. Demikian juga beliau juga disumpah supaya dapat mewujudkan keadilan dan kemakmuran bangsa. Tetapi banyak sekali yang melupakan sumpah
dan janji. Setelah pegang kekuasaan, sumpah dan janjinya seperti asap, sebentar ditiup angin, lalu hilang lenyap tanpa bekas. Kemudian menyalahgunakan kekuasaannya, lalu korupsi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan pribadi. Demikian juga rakyatnya yang selalu kisruh, onar, selalu nyinyir, tidak ada henti-hentinya. Semua tidak mudah untuk menerima kritik, apalagi para pemimpin agama yang mempunyai suara kenabian juga tidak mudah untuk menerima kritik, terlebih otokritik atau mengkritik dirinya sendiri. Sehingga seperti yang dikatakan Ibu Presiden yang kelima, Ibu Megawati, sampai hari ini Indonesia hanya maju mundur seperti undur-undur. Dalam keadaan yang demikian, apa yang dapat kita sumbangkan selaku GKJW untuk mengisi kemerdekaan? Amin. Dalam kehidupan kita hari lepas hari, Tuhan telah memberikan berkat kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita mempersembahkan berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita melalui persembahan. Dengan diiringi dari Kidung Jemaat nomor 301, kita pujikan 3 kali. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kini tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat dan penutup. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kembali kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, di mana sampai saat ini bangsa dan negara kami masih diliputi dengan pandemi COVID-19. Tuhan, kami tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan terus ada di bangsa dan negara kami. Namun Tuhan, kami yakin dan percaya hanya oleh karena Engkau saja Tuhan, pandemi ini boleh segera berakhir. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, Tuhan, untuk Bapak Presiden, Bapak Menteri, dan juga aparat pemerintah yang lain. Biarlah Tuhan Engkau berkati dalam memimpin bangsa dan negara kami. Biarlah boleh menjadi pemimpin kami yang takut akan Engkau. Biarlah dalam mengambil setiap keputusan Engkau beri kebijaksanaan, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di GKJW Cangkring ini. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta David dan juga untuk penatua dan diaken, Tuhan, dalam pelayan di GKJW Cangkring ini. Biarlah Tuhan Kau berikan selalu kekuatan, kesehatan dalam memimpin GKJW Cangkring di sini. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia
Biarlah Tuhan Yesus Engkau berkati selalu di masa tuanya ini. Biarlah Tuhan Engkau berikan kesehatan, kekuatan. Biarlah sukacita selalu bersama dengan orang tua kami. Tuhan, juga untuk anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku sekolah, biarlah Tuhan Yesus Engkau selalu memberkati Tuhan dalam belajarnya meskipun masih online Tuhan. Biarlah Bapa, anak-anak-Mu ini boleh mengerti dan memahami setiap pelajaran yang mereka terima, sehingga Bapa mereka boleh meraih cita-cita yang mereka impikan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sampai saat ini masih mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan Kau sediakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan talenta mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah Tuhan persembahan ini Engkau kuduskan, Engkau sucikan Tuhan, sehingga boleh menjadi pelebaran untuk kerajaan-Mu di GKJW Cangkering ini. Tuhan, kami juga sebentar akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan Yesus Engkau pimpin langkah kami sehingga kami boleh sampai di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ibu-ibu dan juga saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Mars Wanita GKJW. Bangkitlah kaum wanita, Gereja Kristen Jawi Wetan, milik Tuhan Yesus Kristus, berdiri selamanya, bersatu wanita Kristen, memikul salib Kristus, berdasar iman dan kasih, membangun GKJW. Karena kasih Tuhan kita diselamatkan, dengan kasih Tuhan damai sejahtera. Majulah wanita Kristen, dengar panggilan Tuhan, kibarkanlah panji Kristus, Tuhan pasti sertamu. Kibarkanlah panji Kristus, Tuhan pasti sertamu. Ibu-ibu dan saudariku yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima berkat melalui hamba-Nya. Saudara yang terkasih, mari kita saat ini menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu dipersilahkan untuk duduk kembali, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Amin.